Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, jemaat HKBP Resort Surabaya. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam ayat renungan harian HKBP Resort Surabaya, yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas seluruh berkat-Mu yang kami terima pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kebahagiaan, kesehatan, dan juga berkat melimpah lewat satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, tentu kami tidak lupa bersyukur atas hari yang baru ini. Dan satu hari yang baru ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami, di mana kami Tuhan dapat melakukan hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, sebelum kami melangkahkan kaki kami, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu mau dikuatkan oleh firman-Mu. Karena itu berikan kami kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami, terlebih pada satu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Hesekiel pasal 16 ayat 9, sesuai dengan almanak kita, almanak KKBP. Begini pembacaan firman Tuhan. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Dungi au madidiho dohot aek, jalahu usahu dalam sienho, jalahu miyahiho dohot minyak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita bagaimana Allah sendiri memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Kasih Allah kepada bangsa Israel diibaratkan seperti seorang bayi yang baru lahir. Seperti seorang bayi yang baru lahir, di mana setelah bayi itu lahir lalu dibersihkan darahnya, terus dipotong pusarnya, dan terus dimandikan, dibersihkan, dan terus diberikan minyak selama beberapa hari dengan tujuan supaya bayi itu sehat. Bisa saja ketika bayi itu lahir Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia tidak diinginkan, bisa saja dibuang oleh orang tuanya, seperti kebiasaan yang terjadi pada zaman Hesekiel ini di tengah-tengah bangsa Israel. Ada banyak terjadi pembuangan anak yang baru lahir, mungkin saja karena alasan kemiskinan, mungkin saja karena alasan dosa atau sebagainya. Allah mengingatkan mereka dengan situasi yang terjadi pada saat Hesekiel. Allah mengingatkan mereka, mengibaratkan penyelamatan Allah kepada mereka, bahwa sesungguhnya Israel juga seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir, di mana Allah sendiri yang membasuh mereka, di mana Allah sendiri yang membersihkan mereka, di mana Allah sendiri yang memberikan mereka minyak. Artinya ketika itu bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena tindakan dari Israel seperti anak kecil, tetapi Allah sendiri yang memilih mereka. Allah sendiri yang memilih mereka. Bisa saja seorang tua tidak menyayangi anak-anaknya. Bahkan itu sering terjadi. Kita lihat lewat mass media, ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sering lihat dari YouTube bagaimana kejamnya seorang orang tua membuang anak yang baru ia lahirkan. Nah, tetapi Allah tidak mau. Ketika itu bangsa Israel seperti anak yang tidak mempunyai kekuatan, seperti bangsa yang tidak mempunyai gairah untuk hidup, bangsa yang tertindas, bangsa yang dibuang, yang tidak mempunyai masa depan. Tetapi Allah memilih mereka, Allah memberikan masa depan yang indah bagi mereka, Allah mencukupkan mereka di dalam hidupnya. Tetapi yang terjadi adalah kacang
lupa akan kulitnya. Bangsa Israel tidak mengingat itu semua. Bangsa Israel lupa akan sejarahnya. Bangsa Israel lupa akan pertolongan Allah. Di mana pada saat mereka sampai di tanah yang dijanjikan kepada mereka, bangsa-bangsa yang ada tinggal di sekitar tanah itu adalah bangsa-bangsa kafir yang mempercayai ilah-ilah lain, yang mempercayai kekuatan-kekuatan dunia ini, dewa-dewa lain selain Allah. Justru dari situ Allah melihat, mengingatkan mereka supaya mereka sadar bahwa dulunya Allah memilih mereka, Allah menyelamatkan mereka. Allah menyelamatkan mereka bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekayaannya. Baikpun mereka bisa hidup, mereka bisa berusaha, mereka bisa bertani, bisa menaklukkan apa-apa di tanah yang diberikan kepada mereka, itu semua Allah yang memberikan secara cuma-cuma. Mereka harus ingat itu, bahwa mereka bisa menjadi suatu bangsa terkenal adalah karena Allah. Untuk itu Hesekiel mengingatkan mereka supaya jangan pernah lupa akan sejarah. Jangan pernah lupa akan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita umat Kristen pada saat ini. Tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Yesus Kristus kita adalah tetap manusia berdosa. Tanpa Yesus Kristus adalah kita tetap manusia yang hina, yang tentu akan berujung dengan kematian di dalam dosa. Tetapi melalui Yesus Kristus, Allah juga menyayangi kita melalui Yesus Kristus, memberikan Yesus Kristus sebagai tumbal menyelamatkan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sudah perbuat sebagai balasan terhadap penyelamatan Yesus kepada kita? Apa yang kita sudah perbuat tentang bagaimana ucapan syukur kita karena kita telah dibebaskan dari belenggu dosa? Apa yang kita sudah perbuat sebagai tanda terima kasih kita? Atau jangan-jangan kita seperti bangsa Israel juga yang lupa, kita malah meninggikan hati kita karena kita boleh berbuat sesuatu pada saat ini. Kita boleh tinggi di dalam pekerjaan kita, kita boleh mempunyai usaha, kita boleh mempunyai kekuatan, kita boleh mempunyai apa yang kita miliki pada saat ini. Terus kita lupakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Terus kita lupakan Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kita, memberkati keluarga kita. Nats ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah bahwa dulunya kita juga tidak apa-apa. Jika sekarang kita menjadi apa-apa, itu adalah suatu hal yang patut disyukuri, dan kita harus mengingat bahwa memang itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari berbuat baik, mari mengabdi kepada Tuhan, mari bekerja kepada Tuhan, mari berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tunjukkan bahwa kita dipilih dan disayangi oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita sembah Tuhan kita puji namanya selalu di setiap perjalanan hidup kita. Mari lakukan yang terbaik. Jangan pernah meninggikan hati, jangan pernah sombong dengan apa yang ada pada kita. Tetapi ingatlah, apapun yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah juga. Bukan hanya dosa kita yang diselamatkan, bukan hanya dari kematian kita yang diselamatkan, tetapi apa yang ada pada kita juga telah Allah cukupkan, telah Tuhan cukupkan. Oleh karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan dan lakukanlah semua kehendaknya. Semoga kita dikuatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami seperti bangsa Israel. Tuhan juga yang mengangkat kami, Tuhan juga yang membasuh kami dari dosa-dosa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan ajari kami untuk tidak melupakan itu, untuk tidak melupakan sejarah bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Maha Kasih bagi kami semua anak-anak-Mu yang Tuhan telah tebus dari perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan pada satu hari ini. Berkatilah seluruh jemaat Mulia KBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau kekal hingga kekal. Amin. Shalom Inang, selamat amal Inang, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kemanapun kita melangkah satu hari ini, tetap Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin.